saya undang Pak Kus Sudarsono untuk naik ke atas panggung. Ya, boleh tepuk tangannya teman-teman. Aku manggilnya Mas ya ini berarti ya. Masih muda loh. Oke, boleh ngobrol sedikit gak? Jadi di UMN, Universitas Multimedia Nusantara ini sejak kapan dan kenapa kok ada, bilangnya apa ya majornya kalau di UMN ya? Sekarang film, prodi film memang. Apa? Prodinya prodi film. Film bilangnya. Oke. Terus ya sejak kapan? Iya, kita sih awalnya berupa peminatan ya, dulu dari tahun 2008 itu masih berupa peminatan di prodi DKV. Under DKV ya. Nah sejak tahun 2016 baru kita bisa jadi prodi sendiri. Awalnya namanya film televisi ya. Iya. Cuman kita terpaksa berubah ya karena kita nggak ngajarin televisi lagi. Iya. Jadi kita ngajarin. Dan itu nggak sama juga ya? Betul. Akhirnya berubah sejak tahun 18 awal. 18 pertengahan kita berubah jadi prodi film aja. Iya. Oke, dan hari ini untuk sesi ketiga post production kita juga ngundang orang-orang hebat di balik film-film Indonesia. Sekarang saya langsung saja akan mengundang seorang film editor, dia tergabung juga di Inavet. Tadi kalau di trailer itu ada Ini Kisah Tiga Darah, kemudian dia juga pernah bekerja sama dengan saya juga di film Ada Cinta di SMA. Film yang masih tayang sekarang yang sudah mencapai 2 juta penonton lebih, 2 Garis Biru. Kita langsung aja panggil Alin Jusria. Tepuk tangan dong. Halo Kak Alin. Oke, berikutnya tadi yang terakhir, Wiro Sableng. CGI artis ini adalah orang yang sedang banyak dicari-cari oleh banyak PH di Indonesia. Dia juga mengerjakan film Dread Out yang diangkat dari game juga, dari Digital Happiness. Kemudian juga sekarang dia sedang mengerjakan Gundala. Langsung aja kita panggilkan Gaga Nugraha dari Dalang Digital. Halo Mas Gaga. Monggo Mas. Nah kemudian ini ada seorang colorist ya. Jadi color grading artist yang sangat saya favoritkan. Dia sudah ada sejak saya masih ada di bangku SMA kayaknya. Cuman tampilannya selalu trendy dan muda. Terakhir dia tadi yang ada di trailer itu ada Bumi Manusia. Ada The Raid 2 juga dan masih banyak lagi. Kita langsung panggil aja Adi Supriyadi dari Prodigy. Nah ini juga spesial nih sahabat saya nih. Nah dia ini adalah seorang produser musik, dia komposer, dia arranger, dia semuanya. Dan dia adalah orang di balik kesuksesan banyak musik-musik romantis yang kalian dengar di Indonesia. Dari Raisa, dari BCL. Dan Keluarga Cemara adalah debutnya dia untuk sebagai music scoring komposer ya. Nanti kita langsung aja panggilin Iva Fahir. Nah, saya kalau panggil dia romantis ngehe bilangnya. Terus kemudian terakhir, nah ini juga ini salah satu orang yang saya kagumi juga. Filmnya sudah saya nikmatin dari zaman saya dulu kecil dan ternyata begitu saya belajar ternyata saya baru sadar nama dia selalu ada gitu di credit title dan biasanya muncul di awal-awal. Tadi Bridezilla itu juga karya beliau. Keluarga Cemara juga ya, kita langsung aja panggilkan Mas Satrio Budiono, prinsipal dari Formix Audio Post. Halo Mas. Oke, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat mereka. Kita mulai sesi ketiga kita Post Pro. Monggo Mas Kus, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Patrick. Jadi di depan kita ada Bapak Ibu ini yang jarang lihat matahari sebenarnya mereka ini. Ya sedih ya. Kadang-kadang jam 3 sore atau jam 3 malam gak berasa ya. Soalnya emang mereka jarang lihat matahari. Terus mereka ini adalah mereka yang ketiban sial. Kalau kita lagi syuting, ntar dibenerinnya di post gitu. Nah ini mereka ini ketiban sial. Ya kan? Langsung, ya bener banget ya. Bener banget ya. Iya, jadi emang Anda ini sial-sial semua. Enggak. Ya, jadi emang kebiasaan aja bahwa benerin di post gitu kan. Oke. Nah,
kita mulai dulu pembicaraannya adalah sebenarnya nyambung dari yang sesi pertama maupun sesi kedua nih. Mungkin buat semuanya ya pertanyaannya. Sesi pertama ada tentang praproduksi, kemudian sesi kedua adalah produksi, dan sesi ketiga adalah pasca produksi. Nah, keterlibatan Bapak Ibu itu dari proses mana sih? Apakah dari pasca produksi sudah diikutsertakan atau udah selesai syuting tiba-tiba dikasih hard disk aja atau gimana gitu? Proses keterlibatannya boleh di-share, moga Mbak Alin dulu mungkin atau Mas Yoyo dulu. Silahkan diambil masing-masing dulu. Oke, Mas Yoyo dulu ya. Emang panggilan akrabnya kan Mas Yoyo ya. Enggak, Mas. Ya. Tergantung PH-nya sebenarnya. Jadi idealnya sih waktu saya pertama kecemplung di dunia ini, saya kan pertama kali diajak sama Mbak Mira dan Mas Riri gitu ya. Jadi saya besarnya itu dengan budaya membuat film yang kolaboratif gitu. Jadi kita semua selalu dilibatkan dari awal gitu. Mungkin dari idenya, zaman mereka punya ide aja kita udah di sounding gitu. Kita mau bikin ini nih, ceritanya begini gitu. Itu dengan mereka sampai sekarang masih begitu gitu. Jadi emang dari awal banget kita udah dilibatin. Tapi ya kalau sekarang sih nyaris sebagian besar itu ngehubungin kitanya udah di detik-detik terakhir gitu ya. Jadi dengan Mas Yoyo, iya Mas besok kosong nggak schedule-nya? Nah, bisa sampai begitu gitu kondisinya. Hah? Udah sampai mana Mas filmnya? Udah lock nih Mas, udah picture lock kemarin. Oh gitu. True story berarti itu dia. True story. Itu kira-kira 30%-an begitulah kondisinya. Jadi yang benar-benar dari awal tuh ya paling ya selain Miles ya paling Visinema juga kadang begitu gitu ya. Kadang ya nggak semuanya juga sih. Masih ada nggak orang Visinema? Nggak ada kan? Ya. Di saya begitu nasibnya. Oke, baik, thank you Mas Yoyo. Mas Iva, apakah ada? Kalau saya sih beda komposer sepertinya beda caranya masing-masing ya. Saya nggak pernah officially sekolah untuk scoring. Saya belajarnya sama Hans Zimmer online maksudnya. Jadi memang waktu mau ngerjain Keluarga Cemara, Gina waktu itu yang, Val lu coba deh, dia ngilik-ngilik doang gitu, lu coba deh nonton, lu coba enroll di masterclassnya Hans Zimmer, dan memang itu lebih dari segi filosofi dalam ngerjain scoring film, karena lagi-lagi beda komposer, beda teknik, beda karakteristik dalam compose, dalam membuat komposisinya. Dari salah satu pesan yang saya dapatkan adalah memang dari sebelum produksi film pun harus udah ngobrol sama sutradaranya, harus udah istilahnya bersinergi lah dengan sutradaranya. Kita sama-sama mau bikin film yang sama gitu, we want to align our minds gitu. Jadi itu alhamdulillah itu yang saya lakukan, dan memang it works, it worked untuk Keluarga Cemara. Saya sama Yandi Lawrence sutradaranya bersinergi dengan sangat baik, dari ngobrol nyampah, dan memang benar, bahkan yang saya dapatkan waktu itu kebanyakan nggak substantif gitu obrolan kita. Tapi dari situ of course ada satu poin di mana kita harus mulai ngomongin filmnya dan maunya seperti apa. Dan saya akhirnya yang saya lakukan adalah sebelum syuting pun saya udah ngelempar tema, ide, musik. Jadi dengan catatan saya bilang, ini lu bisa pakai, bisa enggak. Tergantung nanti saat akhirnya gambar udah lock, kita lihat kayak gimana. Tapi keterlibatan saya benar-benar dari pre-production pun udah ngobrol sama sutradara. Dan itu yang terjadi. Jadi beberapa komposisi yang akhirnya dapat di film, itu Yandi make untuk ngeset moodnya dia. Bahkan kadang-kadang dia cekokin ke Zara, misalkan yang jadi Ais, ke Ara yang jadi ke Widuri yang jadi Ara. Dengerin deh lagunya sebelum satu adegan tertentu gitu. Jadi
buat saya memang keterlibatan udah dari pre-production. Dari awal. Jadi waktu syuting pun sudah diperdengarkan. Udah diperdengarkan itu lagi-lagi, walaupun kalau dari perspektif scoring kita nggak tahu tuh akan ada penempatannya di mana, tapi sutradara menggunakan itu untuk ngeset moodnya dia, dan mungkin bahkan oleh editor bisa dipakai juga untuk oke, pace-nya segini ya gitu nanti gitu. Menarik. Itu kalau yang benar ya. Oke, Mas Adi, piye Mas kalau keterlibatannya apakah dari awal atau ngobrol sama DOP dulu atau gimana? Pertama kali awal saya mengerjakan film, karena saya background dari TV komersial. Pas film pertama kali saya Quickie Express. Itu sama Dimas J, sama Om Roy Lolang. Nah pas itu saya ada diskusi, waktu itu kan saya bilang, waktu sama J, gue belum pernah ngerjain film nih. Tapi pas zaman saya ngerjain TVC, saya besar sama anak-anak IKJ. Maksudnya dalam arti kata mengerjakan ujian mereka dan apapun. Saya emang suka cerita dan suka film gitu kan. Nah pas Quickie Express kita bicara, bilang, gue mau bikin sesuatu yang masih kelihatan dari artnya modern dan apapun, tapi moodnya kayak 70s atau apapun kayak gitu-gitu. Ya boleh, tapi waktu itu masih ada era celluloid. Kita celluloid, nah pas celluloid itu ada generasi ke atas, di pertengahan dari celluloid itu belum kita nge-scan gitu kan, nge-scanning dengan file yang besar dan apapun. Terus saya bertanya dulu sama DOP-nya, bilang, lu pakai stok apa misalnya gitu. Oh gue pakai stok misalnya pakai Fuji, nah Fuji karakternya segini. Terus bilang oke, ntar bisa lalu ngeprint itu misalnya di Bangkok dan apapun, kita tanya, misalnya lu pakai stok apa? Kalau misalnya mau klasik itu kan misalnya agak goldies atau ke tungsten, saya bilang gimana lu minta stok 2383 mau nggak gitu. Tapi karena harga gua nggak, pas ngobrol harga kan termasuk tinggi tuh kayak gitu-gitu. Akhirnya kita bereksperimen di Quickie Express. Even hampir sama di Sembilan Naga juga. Sembilan Naga malah kita lebih eksperimen lagi. Dari 16 mm saya grading itu pakai digital betacam. Saya bilang, lu mau agak grungy nggak, agak yang aneh-aneh. Karena saya berawal kembali lagi dari IKJ yang agak unik-unik, saya berimajinasi. Dari film yang 16, berani nggak kita blow up dari digital betacam ke film. Nah itu semua bilang, lu yakin nih? Gue bilang, gue yakin, maksudnya ini lu harus lu coba gitu kan. Nah maksud saya kalau saya film kebanyakan, saya terlibat. Saya contoh ke rumah Maida sama Ical gitu. Ical bilang, di film itu ada era tahun misalnya 98 di present time-nya. Di masa lalunya itu di era tahun 45 atau apapun masa Belanda atau Jepang. Saya bilang gini, Cal, gimana kita opposite aja. Kalau masa lalu kan karena kita punya arsip nasional itu filenya selalu grainy dan kita selalu berimajinasi file masa lalu tuh kayaknya rusak gitu kan. Saya bilang kita opposite aja, kenapa masa lalu, karena gue gak pernah ngerasain masa lalu, kenapa kita selalu ngeliat bagian dari arsip nasional itu terlihat dirty gitu, kotor. Gue bilang, bisa gak kita eksperimen, saya bilang gitu. Rumah Maida kita bikin lu pakai Black Promise, soft dan apapun, bilang itu harus indah. Masa lalu kita gak pernah berimajinasi kenapa harus warm dan apapun, karena kita selalu menurut saya yang teringat, kalau saya background saya bukan sekolah seni gitu, saya sastra gitu kan. Terus saya bilang, kenapa kita harus berimajinasi masa lalu harus sepia dan apapun. Kita harus opposite menurut saya. Dan dari sisi cerita dan apapun kita harus membalikan lagi gitu loh. Dan ya dari itu mereka setuju gitu, kita coba kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Dari awal ya? Dari awal. Mungkin pada belum tahu ya, film 16 itu pernah dengar belum? Digital betacam pada tahu? Oke, mohon maaf. Ya, beda generasi ya. Jadi film itu mahal dulu ya. Satu roll itu sekitar 2,5 juta hanya untuk sekitar 5 menit syuting ya. Itu baru ya 500 feet doang gitu. Itu baru beli filmnya aja, belum cuci cetaknya, belum gradingnya segala macam. Jadi syuting dulu apa ya, salah sedikit digebukin sih ya dulu ya. karena mahal gitu.
Ya, kemudian eksperimentasi dengan digital Betacam. Digital Betacam itu apa ya, format TV station ya sebenarnya. Sebelum era digital banget gitu. Jadi sebelum era digital MP4 sekarang itu kita pakai kaset tape digital Betacam. Oke, next ke Mas Gaga. Oke Mas, keterlibatannya dari awal sampai akhir atau gimana Mas? Animasi itu bukan dikerjakan sendiri, ini kita punya tim lagi yang harus semuanya paham gitu. Cocok, dia langsung gitu. Oke, film kita akan pakai lagu-lagu seperti itu gini. Misalnya shot ke sana lagi ayat apa, ke shot ini ayat apa. Kan cilaka ya. Mungkin ya kreatifnya 10% deh, yang 20% administratif lah gitu.